Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, pada pagi hari ini, marilah pertama-tama ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT. Mudah-mudahan pertemuan pada pagi hari ini dan lagi pula hari ini adalah bulan suci Ramadan. Maka apa yang akan kita lakukan, semoga mendapatkan derajat atau predikat manusia yang mutakin, ayatullah ala mutakab. Saudara, termasuk kaitannya adalah tentang warisan ya, jadi hukum waris sendiri. Hukum waris ini adalah hukum yang mengatur tentang peralihan hak dan kewajiban ya, orang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Tentu di sini adalah diatur di dalam peraturan perundang-undangan, di dalam hukum Islam. Itu juga diatur di dalam Al-Quran. Kemudian di Indonesia Al-Quran diwujudkan melalui namanya adalah kompilasi hukum Islam. Di Indonesia hukum waris ini ada 3, yaitu hukum waris adat, ada hukum waris menurut kompilasi hukum Islam, dan ada hukum waris Islam yang dikenal dengan Al-Faraid itu sendiri. Di dalam hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum waris Islam yang berlaku di Indonesia, khusus untuk golongan penduduk Indonesia yang beragama Islam, ini adalah hukum warisnya diatur dalam kompilasi hukum Islam. Kemudian orang yang non-Islam, orang Indonesia yang beragama non-Islam, hukum warisnya adalah diatur menurut hukum adat. Kemudian ada orang-orang timur asing, golongan Eropa yang beragama non-Islam, ini hukum warisnya adalah diatur dalam hukum waris BW. Saudara, di dalam hukum waris ya, hukum waris kompilasi hukum Islam ini mengatur golongan ahli waris tersendiri. Itu adalah garis laki-laki, itu ada ayah, ada anak laki-laki, ada saudara laki-laki, paman, kakek, kemudian suami. Kemudian dari golongan perempuan ini ada ibu, ada anak perempuan, ada saudara perempuan, nenek, dan istri. Saudara, menurut hukum adat, ahli waris menurut hukum adat adalah anak dan keturunannya, istri, suami yang hidup terlama. Kemudian apabila anak dan istri tidak ada, maka istilah hukum adat itu flat fully ke atas, yaitu bergeser ke atas, yaitu bapak atau ibu. Kemudian kalau bapak ibu tidak ada, maka golongan berikutnya adalah ahli waris ketiga, yaitu flat fully ke samping, yaitu barulah ahli waris ke samping, yaitu saudara almarhum ini adalah baru menjadi ahli waris dan berhak mewaris. Saudara, kemudian golongan ahli waris menurut KUA Perdata ya, Undang-Undang Perdata, yaitu golongan timur asing, golongan Eropa yang menjadi warga negara Indonesia yang beragama non-Islam, ini hukum warisnya adalah hukum waris BW atau KUH Perdata. Di dalam hukum waris BW ini, golongan ahli waris adalah ada 4 golongan ahli waris. Itu ada golongan pertama, ini adalah suami atau istri yang hidup terlama, kemudian anak dan keturunannya, kemudian golongan waris kedua ini adalah ayah ibu dan saudara kandung pewaris. Kemudian berikutnya adalah golongan ketiga, ini adalah kakek nenek sampai ke atas ya. Kemudian golongan keempat ini adalah ahli waris ke samping dan keturunannya. Saudara, dan di dalam BW ini adalah berlakunya golongan ahli waris ini apabila golongan waris pertama masih ada, maka golongan ahli waris kedua, ketiga, dan keempat belum terbuka tentang ahli warisannya. Termasuk apabila golongan ahli waris kedua ini mewaris, berarti golongan ahli pertama tidak ada. Apabila golongan ahli waris kedua yang ada, maka golongan ahli waris ketiga dan keempat belum berhak mewaris. Dan seterusnya, ini di dalam hukum waris BW. Saudara, di dalam hukum waris di Indonesia ya, secara umum, siapa sih yang berhak menerima waris? Tadi sudah kami sebutkan tentang golongan ahli waris ya, di Indonesia ya, sesuai dengan kriterianya.
siapa yang diberlakukan menurut hukum waris sesuai dengan kompilasi hukum Islam, dan siapa termasuk ahli waris yang diatur di dalam hukum waris adat, dan siapa yang menjadi ahli waris yang termasuk golongan ahli waris menurut kitab undang-undang hukum adat sendiri. Sekarang adalah bagaimana kalau ahli waris itu ada ahli waris yang masih di bawah umur. Di dalam hukum di Indonesia, karena mayoritas beragama Islam, ada di Indonesia ini ada sebuah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang masih di bawah. Disebut orang di bawah umur adalah orang yang belum balik. Di dalam fikih Islam yang termasuk golongan balik ada sudah berumur 15 tahun, atau ini kalau laki-laki umur 15 tahun, atau bila belum 15 tahun tapi sudah mimpi dan mimpinya adalah keluar sperma, ini adalah sudah termasuk dewasa. Kemudian kalau perempuan adalah sama 15 tahun, akan tetapi meskipun belum 15 tahun tapi dia sudah menstruasi, maka sudah termasuk golongan yang dewasa. Artinya dewasa di dalam fikih Islam itu adalah orang sudah dapat dikenai dosa dan pahala. Jadi kalau perbuatannya baik, maka pahalanya adalah untuk dirinya sendiri, dan apabila perbuatan jelek maka dosanya juga ditanggung sendiri. Di dalam hukum Islam, ya, orang yang belum dewasa, artinya belum balik, itu apabila perbuatan baik maka untuk orang tuanya, ya, perbuatan jelek juga untuk orang tuanya. Ini di dalam hukum menurut fikih Islam seperti itu. Nah, sekarang bagaimana di dalam hukum waris? Ada seorang yang belum dewasa. Kajian kita adalah bagaimana menurut hukum waris, hukum di Indonesia tentang dewasa. Disebut dewasa adalah orang yang sudah berumur 21 tahun. Ya. Berarti orang sudah berumur 21 tahun dan dia akan pikirannya sehat. Maka orang demikian adalah disebut orang dewasa dan dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, ya, tanpa diwakili oleh orang lain. Dan disebut orang yang belum dewasa. Ya, orang dewasa tadi itu bisa dilihat di pasal 1330 BW atau pasal 330 BW. Kemudian di pasal 6 Undang-Undang 174, ya, tentang usia dewasa. Kemudian disebut orang belum dewasa. Jadi maaf, dewasa tadi itu di samping usia, atau dia belum usia 21 tahun, tapi dia sudah menikah. Nah, apabila meskipun pernikahannya itu putus, ya, maka orang tersebut juga sudah disebut orang dewasa. Sekarang disebut orang belum dewasa adalah orang yang belum berusia 21 tahun. Itu belum disebut dewasa. Atau orang yang sudah 21 tahun lebih, tapi akal pikirannya tidak sehat, maka orang tersebut juga masih belum dikatakan sebagai orang dewasa. Nah, orang yang belum dewasa adalah tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri. Karena itu harus diwakili oleh walinya. Proses perwalian di Indonesia ini apabila menurut Undang-Undang Nomor 174, ya, maka orang yang belum dewasa itu diwakili oleh orang tuanya melakukan perbuatan-perbuatan hukum itu sendiri. Bisa oleh ibunya, bisa oleh bapaknya. Menurut Undang-Undang Nomor 174 itu adalah perwalian seperti itu. Nah, kemudian bagaimana menurut BW? Jadi orang yang dikatakan belum dewasa tadi, usia belum 21 tahun atau sudah 21 tahun tapi dia akal pikirannya tidak siap, maka harus dibawa pengampuan namanya. Nah, proses pengampuan ini harus diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan status perwalian, ya. Bisa jadi pengampu atau kurator, ya, orang yang masih belum dewasa. Saudara, itu adalah berkaitan dengan katanya orang yang belum, termasuk di dalam hal menerima waris. Orang yang belum dewasa tadi, belum 21 tahun atau sudah 21 tahun tapi dia berada di dalam pengampuan, ya, ini adalah belum bisa melakukan perbuatan hukum. Karena menerima warisan ini adalah sebuah perbuatan hukum, maka orang yang belum dewasa harus diwakili oleh walinya, ya. Tadi menurut Undang-Undang 174, seorang yang belum dewasa diwakili oleh ibu atau bapaknya. Kemudian kalau menurut BW, maka perwalian itu harus diajukan permohonan pengadilan, ya.
untuk mendapatkan perwalian atau sebagai kurator ya, untuk melaksanakan hak dan kewajiban bagi si yang belum dewasa itu sendiri. Ya, saudara, jadi berkaitan dengan sampai kapan hak ya harta bendanya orang yang belum dewasa ini berada dalam kekuasaan wali ya, maka dia sampai dewasa. Karena itu wali ini juga tidak boleh diangkat dari orang pemboros ya. Maka wali ini juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ya. Jadi wali ini hanya bisa melaksanakan hak dan kewajiban yang orang yang belum dewasa ini selayaknya adalah dia ketika dia sudah dewasa. Jadi si wali ini atau kurator atau pengampu ya, ini adalah melaksanakan hak dan kewajibannya sebatas ya, mewakili daripada si yang belum dewasa. Jadi dilarang menghambur-hamburkan harta benda ya. Jadi dilarang. Dia misalnya menggunakan harta benda sebatas untuk memenuhi kebutuhan daripada si yang belum dewasa. Saudara-saudara, jadi itulah sedikit ya kami sampaikan berkaitan dengan warisan di Indonesia ya secara umum seperti itu. Saya mau menambahkan ya, pewarisan ini timbul apabila ada seorang yang meninggal. Yang kedua adalah si orang yang meninggal dunia ini adalah mempunyai ahli waris. Dan yang ketiga adalah harta yang ditinggalkan. Ya. Ini adalah 3 syarat ini baru berbicara tentang hukum waris. Dan bagaimana apabila seorang ya meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris sama sekali ya, maka harta bendanya adalah diambil oleh negara. Gitu ya, maka harta bendanya adalah diambil oleh negara. Saudara, saya kira itu apa yang bisa kami sampaikan pada pagi dan siang hari ini ya. Siang hari ini, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.